Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu, soleh dan soleha. Mari kita lanjutkan pembelajaran tematiknya ya. Kemarin kita sudah selesaikan buku paket tema satunya. Nah, untuk anak-anak yang belum mengumpulkan buku paket, segera ya. Untuk tugas-tugasnya segera dilengkapi juga ya. Karena ibu ingin menilai bukunya ya. Saat pertemuan tatap muka, jadi anak-anak bagi yang belum mengumpulkan buku paket tema satunya, silakan lengkapin dulu tugas-tugasnya yang belum ya. Nah, sekarang kita belajar tema 1, kita selesaikan LKS-nya dulu ya. Nah, sekarang kita buka bukunya, buka subtema 3 pembelajaran 1. Nah, sudah ketemu di halaman 46. Nah, subtema 3 pembelajaran 1 tentang bersyukur atas keragaman. Nah, keragaman yang ada di Indonesia ini termasuk kehidupan sosial masyarakatnya. Nah, apa sih itu kehidupan sosial? Yaitu satu daerah yang lainnya itu berbeda. Nah, lingkungan ini jadi salah satu faktornya untuk mempengaruhi kehidupan sosial masyarakatnya. Nah, yang tinggal di daerah pantai, yang menggantungkan dirinya di hasil laut atau di sektor pertanian. Nah, ini masyarakatnya nih punya mata pencarian tersendiri ya, kayak nelayan gitu. Nah, itu berkembang karena adanya keragaman yang ada di negara kita Indonesia. Nah, contohnya bisa kalian lihat di gambarnya. Di situ ada mata pencarian bertani, itu dengan daerah yang datarannya rendah. Nah, kalau datarannya ini pantai, itu nelayan, adanya di laut. Nah, sekarang kita membaca ya anak-anak. Lihat coba bukunya. Ayo membaca. Nah, Indonesia memiliki potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi. Tidak kalah pentingnya, secara politik dan sosial budaya masyarakat Indonesia memiliki sejarah interaksi antar kebudayaan yang dirangkai sejak zaman dahulu. Kebudayaan dijalin berhubungan. Nih, kebudayaan berhubungan itu tidak hanya meliputi antar kelompok atau suku bangsa yang berbeda, tetapi juga meliputi antar peradaban yang ada di dunia. Jadi antara zaman sebelumnya dengan zaman yang berikutnya itu sudah berinteraksi sebelumnya gitu. Mendaratnya kapal-kapal Portugis di wilayah Banten pada abad pertengahan. Nah, ini contohnya di daerah Banten. Misalnya sudah membuka diri Indonesia pada lingkup pergaulan dunia internasional pada masa itu. Hubungan antar perdagangan pesisir Jawa dan Gujarat juga memberikan dampak yang penting dalam membangun interaksi antar peradaban yang ada di Indonesia. Ya, itu jadi salah satu faktornya, salah satu dampaknya yang penting, membangun interaksi antara peradaban yang sebelumnya dengan sesudahnya. Nah, peradaban ini juga ada dasarnya membangun daya elastisitas bangsa Indonesia dalam berinteraksi dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, di negara Indonesia ini mampu menelisik atau mengembangkan budaya lokal di tengah-tengah singgungan atau omongan gitu antar perbedaan pada masa itu gitu. Jadi zaman dahulu tuh ada perdebatan, bukan perdebatan gitu, antara omongan orang gitu dari peradaban yang dulu dan peradaban yang sebelumnya gitu. Nah, hubungan-hubungan antar kebudayaan itu bisa berjalan karena terjalinnya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Iya.
Ya, yang dimana itu kita bisa memaknai bahwa konteks keanekaragamannya bukan hanya mengacu pada keanekaragaman kelompok suku bangsa, melainkan juga kepada konteks kebudayaan. Iya, itu ya. Nah, coba sekarang kita mengisi ya halaman berikutnya, halaman 47. Ayo berlatih. Nah, tadi kita sudah baca sama-sama teks bacaannya. Sekarang kita tuliskan gagasan pokok, gagasan pendukung, serta informasi yang dapat kita dapatkan dari teks bacaan tersebut. Nah, sekarang di sini paragraf pertamanya. Di sini ada berapa paragraf tadi dalam cerita ini? Ada dua nih. Sampai sini dari Indonesia memiliki sampai yang ada di Indonesia ini namanya paragraf yang pertama, paragraf 1. Nah, paragraf 2-nya dari singgungan hingga konteks budaya. Nah, itu dinamakan paragraf. Jadi ada 2 paragraf. Nah, nanti kalian tulis gagasan pokoknya. Gagasan itu apa? Ya. Gagasan itu apa? Iya. Kalimat atau pokok bahasan yang ada di awal kalimat. Iya, kalian cari pokok gagasan pokoknya dari mana. Terus gagasan mendukung dicari, biasanya ada di setelah gagasan pokok atau di akhir kalimatnya. Coba kalian cari. Terus di paragraf yang pertama, coba kalian cari informasi apa yang kalian dapatkan dalam gagasan yang paragraf pertama nih. Nih, gagasan pertama ini ngebahas tentang apa gitu. Kalian tulis informasinya. Nah, berikut juga dengan paragraf yang kedua. Sama, kerjakan kayak gitu ya. Terus di bawahnya kalian tuliskan jawabannya. Jawaban tentang informasi utama. Nah, topik dari teks bacaan ini semua nih, setelah kita baca, informasi utamanya apa yang bisa kalian dapatkan? Nah, coba kalian simpulkan informasi yang kita tadi sudah baca ini apa. Nah, terus untuk topik teksnya apa? Topik itu kayak judulnya atau temanya itu tentang apa ini gitu. Ya. Berikut dengan judulnya dikerjakan ya, halaman 47. Nah, sekarang dilanjutkan lagi yang halaman 47. Nah, di sini ada pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, bunyi ini bisa dipantulkan juga bisa diserap. Nah, pemantulan bunyi ini sifatnya dipantulkan. Memantul terjadi jika bunyi saat merambat mengenai benda yang memiliki permukaan keras seperti kayu, kaca, dinding, dan besi. Nah, di halaman berikutnya yaitu contohnya gaung. Nah, gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh benda yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Nah, itu sebabnya mendatangkan bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Jadi menggema gitu ya. Secara bersamaan dengan bunyi yang aslinya. Kita mukul benda contohnya. Nah, nanti bunyinya itu bunyi asli dengan bunyi yang samaran itu bunyinya akan bersamaan gitu ketika belum selesai terucapnya. Lanjut. Nah, akibatnya ini pantulannya mengganggu bunyi asli sehingga suaranya terdengar tidak jelas. Nah, kadang kalau bunyinya itu secara bersamaan kita nggak bisa mendengar dengan jelas bunyi yang asli dan bunyi pukulan kita gitu. Nah, lalu yang B, gema. Gema ini bunyi yang dipantulkan oleh benda yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Nah, sebabnya bunyi ini datangnya dipantul setelah bunyi asli selesai terucap. Kalau ini beda dari kebalikan dari gaung. Jadi bunyi ini pantul yang terdengar lengkap
dan sesudah bunyi asli. Jadi bergema nih ketika kita pukul suara aslinya, itu suara aslinya dulu, lalu suara pukulan kita bergema, memantul. Nah, itu contohnya seperti gema. Seperti di gua-gua, lembah-lembah, bukit. Nah, itu yang jaraknya jauh, yang ruangannya kosong gitu. Terus emang jaraknya jauh. Ketika kita pukul, terdengarnya ada di sebelah ujung sono, jauh gitu. Nah, untuk yang kedua, penyerapan bunyi. Nah, bunyi juga mempunyai sifat yang diserap. Nah, yang dapat menyerap bunyi yaitu benda yang permukaannya lunak. Nah, itu disebut peredam bunyi. Misalnya kayak karpet. Nah, terus goni, karung goni, kertas, kain, busa, dan wol, benang wol. Nah, itu dapat digunakan untuk menjadikan gaun atau kerdam. Nah, dinding-dinding langitnya itu gedung pertemuannya studio rekaman gitu, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Ini contoh-contoh tempat yang dilapisi ya, dilapisi oleh bahan-bahan yang tidak terjadi gaung atau kerdam. Nah, iya, kalian boleh coba dengan berbagai alat musik tradisional yang kalian punya, bandingkan bunyinya saat kamu ada di dalam ruangannya kosong. Kalian bisa bandingin tuh, nanti suaranya bagaimana gitu. Kalian bisa bandingin antara gaung dan gema gitu. Kalau penyerapan bunyi itu biasanya iya di suatu tempat ya, yang tadi Ibu sebutkan ya, seperti di gedung pertemuan, studio rekaman gitu ya, dan gedung bioskop gitu. Nah, lanjut kita jawab soalnya ya. Soal halaman 48, ayo menjawab. Nah, sekarang anak-anak Ibu kerjakan 1 sampai 5 halaman 48 sampai 49 ya. Silakan kalian jawab soalnya, ditulis di buku LKS. Kalau tidak muat di buku tulis ya. Sekian pembelajaran Ibu hari ini anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.